Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah tentang hubungan ya. Nanti kita lihat energi yang paling tinggi apa tentang readingan saat ini ya. Dan di akhir baru saya memberikan judul. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, dimana energi tertinggi untuk hubungan ya, kira-kira apa yang dilihat nanti ya, atau energi paling besar saat ini tentang cinta. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tentang hubunganmu atau hubungan percintaan. Ya, energi paling tinggi hari ini apa ya? Kita lihat di kartu pertama ada Ten of Swords, Five of Swords, King of Cups, Strength, Wheel of Fortune, wah, Queen of Pentacles, Queen of Wands, Knight of Pentacles. Oke. Ini bisa terjadi di dirimu, bisa terjadi juga di pasanganmu. Ya, energinya bisa terbolak-balik, vice versa. Kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Dimana berat ya, wah ini berat nih, gimana dong? Ya. Ini energinya berat sekali ya, dimana dia tidak bisa memilikimu ya. Ini entah orang baru entah orang lama ya, tetapi energi yang paling kuat di sini adalah energi menahan rasa rindu, energi menahan rasa stres karenamu, energi menahan rasa gelisah tanpa ada kamu. Waduh, ini berat ya. Dia merasa sendiri ya, merasa terluka ya. Ini karena kalian mungkin putus, pisah, ataupun mungkin kondisinya LDR ya, kamu bisa menyesuaikan. Dimana dia terluka sendiri, dia merasa berjuang sendiri ya. Nih dimana ada Ten of Swords ya, berusaha untuk terlihat tegar, baik-baik saja, padahal sebenarnya banyak luka yang ditimbulkan karena cinta. Dan ya dia harus berjuang sendiri ya, tertatih-tatih untuk bisa mendapatkan cintamu, tetapi kamu cuek. Ini mungkin ada ribut-ribut ya, karena mungkin ada masalah ekonomi, ribut-ribut juga karena mungkin masalah keluarga ya, atau tidak adanya restu orang tua ataupun perbedaan agama, sehingga kalian putus nyambung ya, sehingga bingung mau dibawa kemana hubungan ini, stres ya. Tetapi untuk melepaskan kamu itu sangat susah, seolah-olah dia tidak bisa berkata-kata karena bicara tentang perasaan, logikanya nggak main karena ya bicara tentang perasaan ya, sehingga membuat dia bingung ya. Ini bisa juga terjadi di dirimu ya, dimana kamu stres, bingung dengan kehidupanmu saat ini,
apakah harus dilanjutkan atau tidak ya. Energinya vice versa, kamu menyesuaikan saja di mana kondisimu. Serasa sesak ya, serasa pusing, serasa stres hidup ini, belum lagi ditambah dengan pekerjaan, stres karena keluarga, stres karena mungkin kalau masih studi ya, dan kalau lebih dominansi pekerjaan ya, tekanan, belum lagi tekanan dari dirimu yang mana kamu marah-marah, keras hati, Queen of Wands di sini ya, selalu memarahinya, selalu cemburu, selalu mengekang, ataupun mungkin marah nggak jelas ya, dan tidak bisa mengerti akan dirinya, perasaannya ya. Dia ingin selalu bersamamu, menjadi pelindungmu, atau kamu yang melindunginya, tetapi malah kamu membuatnya bersedih ya. Dia ingin kamu tuh menjadi penyejuk hatinya, tapi kok malah membuat dirinya selalu sedih ya. Tapi tanpamu dia merasa kurang, ada yang kurang dalam hidupnya ya. Dia nggak bisa, kamulah ada cinta atau sesuatu yang memang selama ini dia impikan, dan kamulah orangnya ya, dimana ya karakter-karakter kamu itu dia suka dari kepribadian kamu. Ibaratkan ada magnet yang mana kalau jauh serasa hidupnya hampa ya, sehingga dia harus bersamamu ya. Dia menyayangimu, tetapi kau fokus pada dirimu sendiri, sahabatmu, lingkunganmu, tanpa melihat dia dan selalu mengabaikan perasaannya. Wah, ini curhatan dia ya, ataupun isi hatinya ya. Karena kondisinya saya lihat memang dia merasa ada yang sakit karena cinta, ada yang stres karena cinta, ada yang galau, mager ya, sampai ya kalau mau dibilang malah mengejar ya, ataupun tidak konsentrasi dengan pekerjaan. Mengejar ini artinya mungkin ke kota, macam contoh kamu di kota A, dia ke kota kamu gitu, tetapi malah yang dia dapatkan adalah sesuatu yang tidak dia sangka-sangka, yaitu kamu marah, ataupun mungkin malah kamu mendua. Nah ini ya, jadi dia merasa bahwa saya penantianku ini sia-sia. Ataupun ada juga yang minta putus, atau ada yang nikah dengan yang lain, dimana dia mau berjuang untukmu, tetapi kau malah menyerah dan tidak berjuang sampai akhir. Dia stres ya, serasa hampas, ada sesak nafas di sini, pusing, hilang arah. Waduh, ini tingkat depresi ya. Saya merasakan di sini, walaupun mungkin kondisinya terlihat baik-baik saja, terlihat kuat di luar, padahal sebenarnya rapuh di dalam tanpamu. Dia menginginkan sosok yang sama sepertimu, tetapi banyak orang-orang yang nggak terkoneksi ya. Jadi ibaratkan kamu tak akan terganti, walaupun mungkin dia sudah mendapatkan penggantimu. Gimana dong ya. Tetapi kalau dilihat-lihat lagi ya, kau itu bisa membunuhku gitu. Ini sisi perasaannya ya. Kenapa? Karena ya kayak jantung dia atau nafas dia itu ada padamu juga gitu. Separuh nafasku, waduh, ada padamu ya. Jadi kalau kamu pergi meninggalkanku, aku sesak nafas ya. Ini mungkin judulnya nanti, Cinta Ini Membunuhku ya, kayak lagu itu ya. Tapi ini nyata, karena lirik-lirik lagu itu dari kisah nyata juga ya. Jadi jangan lihat lirik lagu itu cuman kiasan, itu curhatan itu ya. Dan ini terjadi, energinya seperti ini juga ya, dimana ya tadi sesak nafas tanpamu, stres karenamu, pusing karenamu, mager karenamu, sedih karenamu. Dan itu yang terjadi saat ini, dimana kamu pergi meninggalkannya, atau dia yang pergi meninggalkanmu, sehingga kamu hilang arah, stres, emosi ya, bingung aja mau hidup bagaimana. Tetapi tetap hidup harus berjalan, sehingga ya itu drama kepalsuan yang hanya terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya sangat-sangat rapuh. Jadi gitu yang saya lihat ya, dimana kodeksi ini. Tapi energi paling berat ini adalah sakit kepala dan dibilangnya sesak nafas ya. Nah ini berarti sudah mau membunuh nih kalau sesak nafas ya. Makanya nanti tema kita, Cinta Ini Membunuhku ya, karena cinta aku bisa mati karenamu.
Wah, ini bahaya nih ya kalau seperti gini kondisinya. Tetapi ini yang terjadi, saya hanya menyampaikan kondisi saat ini, entah ini terjadi padamu atau di pasanganmu, ya. Oke, semoga resonate. Kita lihat untuk koneksi energi ini dari koneksi inisial dan zodiak dari orang yang terkoneksi denganmu. Saya mulai dulu dari koneksi inisial. Baik, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf Q, huruf R, ada H, D, C, O, S, M, A, T, P, U, J, K, dan D. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan Q, R, H, D, C, O, S, M, A, T, P, U, J, K, dan D ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun tidak resonate, mungkin kamu terkoneksi dari zodiak. Kita lihat zodiaknya. Untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Capricorn, Aquarius, Scorpio, Cancer, Virgo, Gemini, ada Leo, ada Sagittarius, dan Pisces. Jadi untuk koneksi zodiak di mana kamu terkoneksi dengan Capricorn, Aquarius, Scorpio, Cancer, Virgo, Gemini, Leo, Sagittarius, dan Pisces. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.